Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dini Irawan, asisten tata usaha. Sebelum dilanjutkan pada materi kita, ya terlebih dahulu agar tidak ngantuk. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan sebuah materi bersahabat dengan risiko. Takut untuk mengambil sebuah risiko. Mengapa? Takut salah, takut gagal, atau takut dimarahi. Itu semua adalah ilusi. Ketika kita mesti memilih apa akan mengikuti ilusi atau risiko yang akan membawa kebaikan di dalam hidup kita. Jadikan risiko sebuah sahabat terbaik kita. Jangan takut akan kegagalan, jangan takut akan kekhawatiran, jangan takut akan kecemasan, dan jangan takut untuk mencoba. Jadikan mungkin sebuah penolakan, mungkin sebuah penolakan merupakan bagian yang harus kita lalui dalam hidup kita, dan di waktu kita tidak menyadari sekolah yang membawa kita sampai saat ini. Mari berani mengambil risiko, berani melangkah, berani mencoba. Kita memang tidak tahu hasil akhirnya seperti apa, tapi orang yang sukses adalah orang yang terus berani melangkah. Itulah bukti nyata risiko membawa kebaikan di dalam hidup kita. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dan risiko adalah alat ajaib yang diciptakan oleh Tuhan untuk diri kita. Apa itu risiko? Definisi risiko menurut ISO 31000/2018. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat mempengaruhi sasaran. Ketidakpastian adalah ketidaktahuan tentang suatu peristiwa, baik kemungkinan terjadinya maupun dampak. Apa saja itu? Dampaknya berupa penyimpangan terhadap sasaran yang diinginkan, dapat positif atau negatif. Dapat berupa keuangan, kesehatan, penjualan, dan lainnya. Dapat pula untuk individu, bagian, perusahaan, dan lainnya. Bagaimana cara mengenali risiko? Mengenali proses bisnis yang menjadi tanggung jawab. Mengenali sasaran yang diharapkan dari proses bisnis. Mengenali hal-hal yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran proses bisnis. Mengenali sumber risiko, baik yang di dalam maupun yang di luar proses bisnis, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Proses manajemen risiko, penetapan konteks dan sasaran, asesmen risiko, perencanaan perlakuan risiko, dan monitoring dan evaluasi risiko. Penetapan konteks dan sasaran. Konteks memahami lingkungan di mana organisasi beroperasi, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sasaran, KPI korporasi, KPI regional, dan KPI individu. Asesmen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, kriteria analisis risiko, dan kriteria evaluasi risiko. Rencana perlakuan. Setiap penyebab risiko memiliki rencana perlakuan risiko. Rencana perlakuan risiko harus spesifik dan tidak memungkinkan akan sama untuk penyelesaian sebuah penyebab. Apabila satu perlakuan risiko dapat menyelesaikan lebih dari satu penyebab, artinya penyebab tersebut belum diidentifikasi secara mendalam untuk mendapat akar penyebabnya. Monitoring dan evaluasi risiko, realisasi perlakuan risiko, analisis risiko, rencana perlakuan risiko, dan juga penetapan lingkup, konteks, dan kriteria. Sebelum melakukan identifikasi, harus mempertimbangkan ruang lingkup atas sasaran yang akan dicapai, konteks, dan kriteria. Dengan demikian
demikian harus memperhatikan faktor-faktor yang pertama internal, yaitu infrastruktur, proses bisnis, SDM, dan sistem atau teknologi. Yang kedua, eksternal, yaitu politik, hukum, ekonomi, sosial, teknologi, environment, legal. Identifikasi risiko, melakukan identifikasi atas kejadian yang terjadi akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mengenali seluruh potensi risiko yang melekat atau inherent pada setiap aktivitas bisnis perusahaan. Kata kuncinya adalah sasaran atau tujuan, ketidakpastian yang mempengaruhi sasaran atau tujuan, dan kejadian yang tidak diharapkan. Analisis risiko. Analisis risiko sama dengan mengukur risiko, yaitu mengukur tingkat kemungkinan terjadinya risiko, mengukur tingkat dampak risiko, menentukan tingkat atau level risiko, dan mengidentifikasi kontrol yang telah ada saat ini, dan mengukur efektivitas. Analisis risiko bertujuan untuk menilai seberapa signifikan risiko dapat mempengaruhi capaian kinerja. Setelah risiko teridentifikasi, tentukan skor atau tingkat keterjadian risiko. Tentukan skor tingkat dampak risiko dan tentukan level risiko. Pengukuran risiko kualitatif hanya menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kemungkinan dan dampak. Kuantitatif atau number, kuantitatif teknik banyak digunakan pada industri perbankan dan institusi keuangan. Semi kuantitatif, word and number, memberikan nilai untuk perankingan menggunakan numerical untuk frekuensi dan dampak. Jadi semi kuantitatif merupakan kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi risiko, asesmen terhadap peristiwa risiko atau potensi risiko dilakukan untuk menentukan level risiko dengan melihat dua perspektif, yaitu frekuensi dan dampak. Frekuensi adalah peluang atau kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan dampak besarnya kerugian apabila terjadi peristiwa risiko, baik aspek keuangan, SDM, reputasi, dan lainnya. Perlakuan risiko. Risiko negatif susun detail program untuk menurunkan potensi terjadinya atau dampak risiko. Risiko besar susun detail program untuk mengoptimalkan potensi terjadian atau dampak risiko dengan memperhatikan aspek kebutuhan sumber daya maupun infrastruktur, kebijakan internal dan eksternal perusahaan. Monitoring dan kontrol risiko disusun berdasarkan profil risiko atau hasil asesmen risiko yang telah disusun sebelumnya. Proses risiko jelaskan dari program yang telah dilaksanakan. Terhadap target kinerja pada masing-masing risiko. Nilai risiko menggunakan kriteria yang ada. Susun rencana program lanjutan untuk mengelola risiko berikut: kebutuhan sumber daya, infrastruktur, dan waktu pelaksanaan